Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang saya hormati dan saya takdimi Ketua Yayasan Darul Fikri Al-Ustadz Aidil Musbah, Al-Ustadz Rizky Wahyu Saputra, Kepala Sekolah SD Al-Huda, serta seluruh asatidz dan asatizah yang kami hormati, dan anak-anak kami yang kami cintai dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kita semua bisa berkumpul di mushola ini dalam rangka mendengarkan ilmu, mendengarkan tausiah. Ya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau Allah kita semua bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Bagi anak-anak semuanya, ini kalian puasa semua hari ini? Puasa semua? Yang kelas 1 puasa semua? Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya beliau apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia puasa dengan keyakinan dan dengan keimanan serta dengan keikhlasan, hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka dia ghufira ma taqaddama min zambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bagi anak-anak semuanya, orang yang berpuasa ini dia akan batal puasanya kalau dia makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, dia akan batal puasanya. Akan tetapi katanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa dia itu akan hanya merasakan haus dan lapar. Ya, dia aslinya mendapatkan pahala, akan tetapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena dia melakukan 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Apa aja itu? Yang pertama, yaitu bukan makan. Ini membatalkan puasa. Yang pertama, al-kizbu, bohong. Ya, dia puasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Yang pertama bohong. Yang kedua al-ghibah, yaitu mengunjing orang lain. Tahu ghibah kalian? Ngocain orang lain, di belakangnya diomongin sama temannya kejelekannya. Ya. Yang ketiga an-namimah, adu domba. Temannya sama yang lain diadu domba, dihasut supaya berantem. Nah, yang keempat, apa yang keempat? Sumpah palsu. Nah, contohnya ya, saya kasih contoh. Ayo anak-anak, siapa sekarang yang tidak puasa? Oh saya Ustaz, sumpah saya puasa Ustaz, billahi saya puasa. Taunya apa? Dia ketika di kelas dia makan makanan. Nah, itu namanya sumpah palsu contohnya. Terus yang terakhir apa? Melihat dengan syahwat. Nah, ya, ketika kita di bulan Ramadan, kurangi melihat HP, apalagi di TikTok. Ya. Kenapa? Karena di TikTok itu banyak perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Nah, itu kita akan mendapatkan dosa kalau kita melihatnya dengan syahwat. Ataupun tidak dengan syahwat, kita melihat auratnya perempuan, itu mendapatkan dosa.
Oke, ini anak-anak ada cerita. Mau dengarkan cerita ini? Ini ada cerita. Masih ada waktu. Diceritakan oleh salah satu ulama, di mana waktu itu beliau ada seorang yang namanya Muhammad, bukan Nabi Muhammad, ya, tapi namanya Muhammad. Si Muhammad ini anak-anak, dia sebelum Ramadan tiba, dia itu jarang melakukan sholat, jarang sholat. Akan tetapi ketika bulan Ramadan tiba, dia apa? Dia itu zayyana nafsahu. Dia itu menghiasi dirinya dengan pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang mewah. Terus selain itu dia apa? Dia itu pakai wangi-wangian karena menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Setelah itu dia puasa juga. Di bulan Ramadan dia selalu sholat fardu, gak pernah dia tinggalkan. Dan setelah itu juga dia itu mengkodok, mengganti sholat-sholat yang dia tinggalkan sebelumnya. Akhirnya si salah satu ulama ini berkata, wahai Muhammad, wahai fulan, namanya Muhammad ya, kenapa kamu lakukan demikian? Betul, sesungguhnya saya melakukan kayak gini, memakai pakaian bagus, memakai wangi-wangian, mengkodok sholat-sholat sebelumnya saya tinggalkan, karena saya itu menghormati bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan taubat, ya, bulan rahmat, bulan keberkahan. Kalau kita pengen meminta ampunan dari Allah, perbanyaklah bertaubat di bulan Ramadan ini. Nah, akhirnya, dan saya harap dengan melakukan hal itu semua Allah mengampuni saya. Akhirnya si ulama ini sudah mendengar. Satu minggu setelahnya ini orang ini meninggal dunia. Siapa yang meninggal tadi? Muhammad. Dia meninggal dunia. Si ulama tersebut, orang alim tersebut, dia tidur. Ketika dia di dalam tidurnya dia bermimpi melihat Muhammad ini. Apa katanya? Wahai Muhammad, apa yang Allah lakukan kepadamu? Dia menjawab, Allah mengampuni dosa-dosaku karena saya menghormati bulan Ramadan. Nah, itu sangat luar biasa. Padahal sebelumnya apa? Dia itu meninggalkan sholat. Akan tetapi ketika bulan Ramadan tiba, dia mengkodok semuanya. Dia benar-benar berdoa kepada Allah. Dia melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada cerita lagi. Itu cerita yang pertama. Yang kedua ceritanya, mau dengarkan? Yang kedua diceritakan ada seorang majusi. Tahu majusi? Majusi itu anak-anak, dia itu penyembah api. Orang majusi ini nyembahnya api, bukan menyembah Allah. Nah, suatu ketika orang majusi ini mendapati anaknya. Dia punya anak. Anaknya itu makan di depan orang-orang yang berpuasa. Akhirnya anaknya ini ketahuan makan depan orang puasa. Anaknya dipanggil dan ditempeleng sama ayahnya, ditempeleng. Katanya, kenapa kamu kok tidak menghormati orang Islam yang sedang berpuasa? Akhirnya subhanallah, sudah selesai itu, si orang majusi ini, si penyembah api ini, ayahnya, dia meninggal dunia. Subhanallah, ada seorang alim, ada seorang ulama atau ustadz atau kiai di situ bermimpi orang majusi itu. Ya, kalau orang yang tidak menyembah Allah, di mana tempatnya aslinya? Di neraka. Akan tetapi apa? Dia itu mimpi orang majusi ini ada di dalam surga. Kok bisa? Terheran-heran. Akhirnya ulama ini bertanya kepada orang majusi, orang yang menyembah api, wahai fulan, bukankah kamu itu orang majusi? Bukankah kau itu orang penyembah api? Kenapa kamu kok ada di dalam surga ini? Iya, benar.
Saya orang Majusi. Ketika saya mau meninggal dunia, Allah itu beri saya taufik, beri saya hidayah untuk memeluk agama Islam. Maka Allah mengampuni segala dosa-dosa saya. Disinilah tempat saya. Karena dulu saya itu memarahi anak saya karena dia makan di depan orang-orang Muslim. Nah, itu. Nah, di sini kita ambil dari cerita ini untuk anak-anak yang perempuan yang misalnya sudah datang bulan, sudah balik, kalau bisa kalian jangan makan di depan orang yang lagi sedang berpuasa. Kenapa? Karena hukumnya makruh, nggak boleh. Ya, yang perempuan. Oke, paham tuh? Ataupun bukan yang perempuan, yang kelas 1, kelas 2, saat saya nggak kuat Ustaz, masih harus setengah hari Ustaz. Ya gak apa-apa setengah hari belajar. Tapi kalian gak boleh makan di depan teman-temannya yang lagi puasa. Oke, baik teman-teman. Mau dengarkan cerita lagi? Tadi kemuliaan orang yang menghargai bulan puasa. Sebentar lagi ya. Ini sekarang azab bagi orang yang tidak menghormati bulan puasa. Diceritakan ketika di akhir zaman, di hari kiamat, ada seorang itu menangis, pemuda menangis. Dia menangis dan diseret oleh malaikat. Nah, diseret malaikat ke neraka. Ditanya sama seorang, wahai malaikat, dosa apa yang dilakukan pemuda itu? Wahai fulan, katanya malaikat dijawab, dosa yang dia lakukan ketika bulan puasa tiba, dia itu tidak menghormati bulan Ramadan. Dia itu tidak berpuasa. Dia itu bermaksiat di bulan Ramadan. Inilah balasannya bagi orang yang tidak menghormati bulan Ramadan. Akhirnya sama malaikat itu digiring ke neraka. Mau kayak gitu anak-anak? Kita mau yang masuk surga atau masuk ke neraka? Kalau mau masuk surga berarti kita harus menghormati bulan Ramadan. Kalau kita pilih neraka berarti kita harus tidak puasa. Tapi jangan, kita harus pilih yang masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk ke dalam surga, digolongkan bersama Rasulullah. Dan mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, segitu aja dari Ustaz. Ustaz akhiri, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat di hari ini. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.